kita ubah. Kalau kita mau hidup di dunia senang, banyak uang, banyak harta, maka bekerjalah. Kalau kita mau pinter, kalau kita mau cerdas, maka usahalah belajar. Dan Allah akan mengiringi daripada takdir mu'allaq tersebut. Jadi keyakinan yang dalam diri kita bahwasannya apapun yang sudah terjadi dalam diri kita, sekalipun daun jatuh dari pohonnya, itu tak lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan namanya nyawa? Itu pun sudah ditulis ketika kita dalam perut ibu kita selama 4 bulan. Jadi bukti bahwasannya dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, tumbuhan bernyawa, hewan bernyawa, bahkan manusia pun itu bernyawa. Dha'iqatul maut, pasti. Makanya dalam kata yakin pasti ini, di dalam bahasa Arab mengatakan tuh ainul yakin, sesuatu yang akan terjadi untuk siapa? Siapapun yang bernyawa. Jadi manusia pun bernyawa nanti akan merasakan namanya mati. Pertanyaan buat kita, ketika Ibu Junjun ketika beliau meninggal, beliau mewarisi anak soleh dan soleha, amin. Amin. Cucu-cucunya yang soleh dan soleha. Amin. Dimana ketika nanti beliau sudah ditanya, datang malaikat, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, ditanya pertanyaan-pertanyaan yang pasti. Ketika 7 langkah manusia dari penguburan tersebut pergi semua, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Itu kejadian pasti, Om. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa imam kamu? Itu akan pertanyaan pasti. Tapi sebelum pertanyaan itu ditanya oleh pada malaikat Munkar dan Nakir, yang paling utama yang ditanya, kaifas shalah fil ardi? Bagaimana sholat kamu di dunia? Maka oleh sebab itu kita baca tadi surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, kiamat nanti ketika kita ruh pisah daripada badan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ketika ruh dan badan kita berpisah, maka mulut nanti ditanya, dia tidak bisa menjawab. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan kita ditanya, Pak. Kita punya tangan kira-kira membantu orang apa sebaliknya? Kita bisa Pak membodohkan orang lain, tapi pandangan Allah Ta'ala selalu mengawasi kita. Makanya ada kehidupan dan ada kematian. Oke, dalam agama Islam itu hidup di dunia kemudian meninggal. Oh, enggak gitu aja. Ada namanya yaumul hisab, dihisab. Ini buat PR buat kita. Dikatakan Rasulullah SAW, al-mautu bil mauhizah. Di sekeliling kita kalau ada yang meninggal, itu adalah nasihat untuk kita. Wabil khusus untuk saya pribadi yang bicara. Pada saat ini almarhum meninggal, banyak yang tahlilin, banyak yang doain, semangat baca Yasin, semangat tahlil, luar biasa. Kalau dikata iri, boleh Pak iri. Pertanyaannya ketika nanti kita meninggal, apakah seperti ini? Naudzubillah, jangan sampai ketika meninggal malah dirasain orang, Pak. Rasain meninggal. Naudzubillah. Oleh sebab itu, nasihat buat pribadi saya, khususnya umumnya untuk para bapak-bapak, Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita semua, manfaatkan niat atau nikmat sebaik mungkin. Amin ya Rabbal. Isi pengajian,
isi pekerjaan dengan baik, berperilaku dengan baik, insya Allah nanti ketika meninggal hal yang kita lakukan akan menjadi sebuah gambaran ketika kita sudah ada. Baik dan buruknya seseorang lihat nanti ketika dia sudah meninggal. Dia masih hidup kayaknya baik, belum tentu Pak. Tapi ketika nanti meninggal, disitulah letaknya dia baik atau buruk. Oleh sebab itu Rasulullah tidak pernah henti. Apabila ada orang yang meninggal, maka ucapkanlah yang baik. Nah, mudah-mudahan termasuk daripada Ibu Junjun, termasuk salah satu orang yang min akhlil khair, orang yang baik, orang yang insya Allah dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini buat nasihat daripada Bapak Dian Syahdani, bahwasannya Pak, dalam surat Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, Allah Ta'ala menciptakan al-mauta. Al-mauta apa? Wal hayata, kemudian hidup. Sebenarnya Allah Ta'ala nyuruh kita mikir. Dulu kita yang ada di dunia ini semua itu gak ada. Siapa yang ada? Yang maha ada. Siapa yang maha ada? Yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu. Jadi yang pertama kali adalah Allah. Kita diadakan oleh Allah. Bukan adanya Allah, adanya kita. Kemudian dari adanya Allah, Allah ciptakan mauta wal hayata. Kemudian kita hidup. Nah, ternyata berdampingan hidup itu Pak. Ada namanya mati, ada namanya hidup. Coba umpama Pak, kalau seandainya nggak ada kematian di dunia ini, kira-kira Bapak nih malam mau makan pecel lele di depan Kirana tuh, punya RW 020 ya, ada tuh, RW mesen ini apa pecel lele, ya digoreng, namanya nggak ada kematian RW, itu di minyak yang panas malah berenang ikan Pak, tuh, makanya tutup, jangan diomongin. Kalau seandainya nggak ada kematian Pak, mungkin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kita berdempet-dempetan, nggak bisa main bola, nggak bisa jalan jogging, nggak bisa. Kalau tidak ada kematian, orang ketabrak kereta, kepala sama kaki bisa Pak? Emang bisa ya? Bisa. Orang ketabrak kereta, kakinya sana, palanya sana, kakinya jalan sendiri gitu nyalain pala. Iseng kayaknya Pak. Tapi emang luar biasa, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptain hidup dan mati itu berdampingan. Maka oleh sebab itu kita yakini bahwasanya kita yang hidup pun akan merasakan kematian. Pertanyaannya udah siap belum Pak? Belum. Emang apa? Udah masih pada kecil Pak Ustaz. Ini lagi seger-segernya Pak Ustaz, jangan dulu kan gitu. Cuma kata kiai saya begini Pak. Ini dalam kitab ya, ulama ngomong, orang yang mati nih ada di rumah, mayatnya, jasadnya ada di rumah. Itu badannya ada di situ, jasadnya ada di situ, ruhnya bisa ngelihat Pak. Benar. Ini umpama bapak meninggal lah gitu, umpama ya. Bapak mah bukan bapak sini, bapak sono jauh gitu. Bapak meninggal nih, bininya lagi seger-segernya Pak, cakep banget. Lagi seger-segernya, meninggal tuh, nangis gak bini? Nangis Pak. Pas nangis kayak begitu tuh, di badan kita di sini nih, kita ngeliatin Pak ruh kita. Ya Allah, jasad saya gitu ya, bini saya kalau sedih nangis, anak saya nangis. Makanya jasad kita dikubur, ruh kita lihat. Ngapain bini ngelakuin apa, anak ngelakuin apa, kita lihat. Ada yang masuk WhatsApp satu, yang sabar ya Neng. Ya udah mulai gerah aja kita Pak. Cuman sayangnya karena kita goib, mau mukul kagak kena, mau balas WhatsApp kagak bisa.
Udah kita pasrah aja Pak. Tuh kira-kira begitu tuh. Maksudnya apa? Hidup kita ini jangan dibawa serius Pak. Cinta boleh cinta, jalani secinta. Sama harta cinta boleh cinta, jalani sebisa. Cinta sama anak boleh, cinta sama istri boleh, cinta sama harta benda boleh, asalkan bisa menjadi perahu untuk ibadah. Tapi yang paling penting kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang meninggal ketika sakaratul maut sampai ruh yugergir, terbang ke atas, itu bersama dia yang dia cintai siapa. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka nanti Nabi Muhammad SAW sendiri yang menghadiri dalam diri kita langsung. Assalamualaikum ya fulan bin fulan, silakan ayo bersama saya. Kalau kita cinta kepada ustaz, kepada ulama, kepada kiai, kepada habaib, maka nanti beliaulah yang menyambut ahlan wa sahlan bimarhaban, wahai ruh, ayo tafadhol berangkat menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang meninggal tergantung dia cintanya sama siapa. Makanya kadang-kadang di kampung beda Pak. Udah sakaratul maut itu udah aneh ngomong, "Ana siapa di depan?" "Engkau mulon ada di depan." Padahal engkau udah puluhan tahun meninggal Pak. Ana bukain pintu, engkau udah datang. Lah mungkin si almarhum itu cinta banget sama engkau. Maka oleh sebab itu adanya majelis ta'lim, kita sholawat sekeras mungkin, hadirkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika nanti ruh kita keluar daripada tenggorokan, maka disambut dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga almarhum salah satu termasuk orang yang dicintai Rasulullah SAW diampuni dosanya, wabil khusus daripada Bapak Dian Syahdani. Boleh sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Lebih baik isi dengan berdoa, mudah-mudahan almarhumah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan dalam menghadapi pertanyaan munkar dan nakir, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dimaafkan daripada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan daripada almarhumah Allah taala jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.